Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Sebuah rombongan berangkat dari Yatsrib menuju Mekah dengan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaiat dan memberikan dukungan serta bantuan. Salah satu anggota rombongan adalah seorang tua yang membawa anak lelaki kecilnya, Jabir bin Abdullah. Satu-satunya anak laki-laki yang ia miliki. Orang tua ini, Abdullah bin Amr al-Khojraji al-Ansori, sangat ingin anaknya menyaksikan momen bersejarah itu. Jabir bin Abdullah meskipun masih belia, memiliki keimanan yang luar biasa, memancar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Islam telah merasuki hati dan pikirannya sejak kecil, dan ia sudah memiliki hubungan yang akrab dengan Rasulullah SAW sejak dulu. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah sebagai muhajir, Jabir bin Abdullah, seorang bocah kecil yang beriman, langsung menempuh pendidikan langsung dari Nabi SAW sendiri. Dia menjadi salah satu murid terpandai yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah dalam penghafalan Al-Quran, pemahaman ilmu agama, dan penuturan hadis. Bukti kecerdasan Jabir terdapat dalam Musnad Jabir bin Abdullah yang mencakup lebih dari 1540 hadis yang dihafalkannya dan diriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk lebih dari 200 hadis sahih yang dipastikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Jabir menjadi sumber cahaya dan petunjuk bagi umat Islam selama beberapa generasi dengan umurnya yang panjang hampir mencapai 1 abad. Jabir bin Abdullah tidak berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhud karena pada saat itu ia masih sangat muda. Ayahnya Abdullah meminta Jabir untuk tinggal di rumah dan menjaga ke-9 saudarinya, karena tidak ada yang bisa melakukannya selain dirinya. Sebelum berangkat ke medan perang Uhud, ayah Jabir memanggilnya dan berkata, "Aku menduga bahwa aku akan meninggal bersama sahabat Rasulullah SAW. Aku mempercayakanmu untuk merawat saudari-saudarimu dan membayar hutangku. Aku hanya memiliki kebun kurma sebagai harta untuk membayar hutang-hutangku, maka jaga dengan baik." Pada hari pertempuran Uhud, dugaan ayah Jabir menjadi kenyataan, dan beliau termasuk di antara para syuhada. Setelah pemakaman ayahnya, Jabir pergi kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu tentang hutang ayahnya. Rasulullah SAW yang penuh kasih dan perhatian kemudian pergi bersama Jabir ke kebun kurma milik ayahnya. Di bawah pohon kurma, Rasulullah SAW meminta Jabir menyebutkan tentang jumlah hutang yang harus dibayarkan, dan Jabir mengatakannya. Kemudian orang-orang yang meminjamkan uang mulai memetik buah kurma dari pohon tersebut untuk membayar hutang ayah Jabir. Yang mengejutkan adalah, meskipun buah kurma dipetik terus-menerus, jumlahnya tidak berkurang sedikit pun. Setiap kali buah dipetik, yang lain tumbuh kembali di tempatnya yang sama. Akhirnya, semua hutang ayah Jabir terbayar pada tahun itu juga, tanpa mengurangi satupun dari hasil pohon kurma tersebut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kasih sayangnya kepada orang-orang yang taat dan beriman, serta kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membantu umatnya. Sejak kematian ayahnya, Jabir bin Abdullah selalu berpartisipasi dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap pertempuran, ia memiliki kisah menarik yang patut dikenang. Salah satu kisahnya adalah saat perang Khandaq. Pada saat perang Khandaq, Jabir bin Abdullah terlibat dalam penggalian parit. Namun mereka menemukan sebuah batu yang sangat keras, sulit untuk dihancurkan. Jabir dan rekan-rekannya memohon bantuan kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW pun datang, merasa lapar karena sudah 3 hari tidak makan. Dengan perut yang kosong, beliau SAW mengambil cangkul dan memukulkan ke batu yang akhirnya pecah. Melihat keadaan Nabi SAW yang lapar, Jabir terharu. Dia pulang ke rumah dan menemukan sedikit gandum dan seekor domba kecil. Tanpa ragu, dia menyembelih domba tersebut dan memasaknya. Setelah menyiapkan makanan, Jabir kembali ke Rasulullah SAW dan menawarkan makanan itu. Meskipun jumlahnya sedikit, Rasulullah SAW memerintahkan agar para pejuang Khandaq berkumpul untuk makan. Jabir pulang ke rumah dengan rasa cemas, takut bahwa makanan yang disiapkannya tidak mencukupi. Namun, istrinya meyakinkannya bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Ketika Rasulullah SAW dan para pejuang tiba, Jabir menemui istrinya dan mempersiapkan roti. Terjadi mukjizat. Roti menjadi banyak dan dagingnya terdapat di atasnya. Rasulullah SAW membagikan makanan tersebut kepada para sahabat dan semua merasa kenyang. Bahkan setelah mereka pergi, tungku Jabir masih penuh dengan daging dan adonan roti, tidak berkurang sedikit pun. Rasulullah SAW meminta istri Jabir untuk memakan dan membagikan makanan tersebut kepada orang lain sepanjang hari. Kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansori menjadi inspirasi bagi umat Islam selama beberapa generasi. Dengan kebijaksanaan dan ketulusan hatinya, ia menjadi sumber cahaya dan petunjuk bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Jabir dengan umur yang panjang hingga mendekati usia 1 abad, sehingga ia memiliki banyak kesempatan untuk terus menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam setiap langkah hidupnya, Jabir menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kebaikan dan kebenaran. Dengan sikap rendah hati dan keteguhan iman, Jabir bin Abdullah Al-Ansori menjadi teladan bagi generasi-generasi muslim berikutnya. Pada suatu saat, Jabir bin Abdullah Al-Ansori bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Abdillah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Romawi. Saat itu Malik sedang memeriksa pasukannya yang tengah bersiap menuju medan perang. Malik melakukan pemeriksaan tersebut untuk memastikan kondisi pasukannya, memberikan semangat, serta membantu dan melayani prajurit yang sudah tua. Ketika Malik bertemu dengan Jabir, ia melihat Jabir sedang berjalan kaki sambil memegang kendali seekor bigal. Malik heran dan bertanya kepada Jabir, "Ada apa denganmu, wahai Abu Abdillah? Mengapa engkau tidak menunggang bigalmu? Padahal Allah sudah memberimu tunggangan yang dapat membawamu." Jabir menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang kakinya terbasuh debu saat berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka." Mendengar itu, Malik meninggalkan Jabir dan bergegas menuju barisan terdepan pasukan. Kemudian Malik memanggil Jabir dengan suara yang keras, "Ya Abu Abdillah, mengapa engkau tidak menunggangi bigalmu, padahal ia sudah menjadi milikmu?" Jabir langsung memahami maksud Malik, dan dengan suara yang keras, ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kakinya terbasuh debu saat berperang di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka." Mendengar jawaban Jabir, semua prajurit spontan melompat turun dari tunggangan mereka, berharap mendapatkan pahala tersebut. Tidak pernah ada pasukan yang berjalan kaki melebihi pasukan tersebut, karena mereka semua ingin meraih pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Selamat kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Kisahnya sungguh menginspirasi. Dia bergabung dengan umat Islam dengan cara yang istimewa. Meskipun belum mencapai usia balik, Jabir turut berbaiat kepada Rasulullah SAW, menunjukkan keberanian dan kepercayaan yang luar biasa pada ajaran Islam. Jabir sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW sejak usia dini. Dia adalah salah satu murid paling cerdas yang berhasil menghafal banyak hadis
dan memahami ajaran Islam dengan baik. Riwayat hadisnya menjadi sumber yang penting bagi para perawi hadis dalam memahami ajaran Rasulullah SAW. Keberuntungan Jabir tidak berhenti di situ. Dia juga beruntung karena dapat berjihad bersama Rasulullah SAW saat masih remaja. Bahkan ketika usianya telah lanjut dan renta, Jabir tetap gigih membasuhkan kakinya dengan debu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakannya ini menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa meskipun usianya lebih tua.